Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Video ini dibuat ketika Ormas Pemuda Pancasila dengan grip bersengketa di berbagai wilayah di Indonesia. Termasuk ada kerusuhan kecil kemarin di Bandung yang melibatkan dua ormas itu. Gebuk-gebukan, tonjok-tonjokan, saling merusak fasilitas satu sama lain dan lain sebagainya. Di antara persengketaan itu, orang-orang sipil pada kebingungan, ini ngapain sih ormas berantem terus. Dan kemudian pikiran yang lebih lanjutnya mengajukan sebuah pertanyaan. Ini ormas ngapain juga mengaku sebagai organisasi masyarakat, padahal kami sebagai masyarakat tidak pernah mengaku diakomodasi oleh ormas yang dimaksud itu. Kami tidak merasa diwakili, kami tidak pernah merasa diedukasi. Lah ini kenapa ngaku-ngaku sebagai ormas gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang umum di antara kita gitu. Kenapa ada ormas yang begini dan begitu gitu. Dan banyak di antara ormas-ormas itu yang aneh, ya salah satunya yang tadi kita sebut misalkan Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila itu memiliki reputasi yang kontroversial di masyarakat. Banyak di antara orang-orang yang menganggap bahwa Pemuda Pancasila itu adalah sekelompok orang yang suka malak, yang suka pungli, yang sikapnya seringkali arogan dan lain sebagainya. Kok bisa ormas itu ada? Dan yang lebih herannya lagi adalah namanya Pemuda Pancasila tapi anggotanya kok tua-tua semua gitu. Harusnya petua Pancasila gitu, atau yang hal-hal yang semacam itu gitu. Masyarakat menganggap bahwa apa sih ini gitu. Ormas lain yang cukup kontroversial dan sekarang sudah dibubarkan misalkan FPI. FPI mengatasnamakan agama tetapi menyerang orang-orang yang berbeda pandangan dan pemahaman dengan dirinya, termasuk juga yang berbeda partai politik dengan dirinya gitu. Jadi ada orang yang begini dan begitu bisa diserang, kemudian ada orang yang melakukan kemaksiatan bisanya di sweeping, padahal mereka itu bukan bagian dari yang semestinya memiliki kewenangan itu gitu. Tapi kok misalkan bisa ikut-ikutan seperti itu. Atau misalkan ada ormas yang bentuknya lain lagi, katakanlah misalkan MUI gitu. Nah, MUI ini lebih unik lagi karena walaupun dia statusnya ormas atau bisa jadi LSM, tetapi dia itu bahkan disebutkan, dicantumkan dalam undang-undang. Satu-satunya ormas yang disebutkan namanya secara eksplisit di dalam undang-undang bahkan sampai 11 pasal itu adalah MUI gitu. Jadi ini udah overpower. Kalau misalkan sudah dicantumkan dalam undang-undang seharusnya dia alat negara, tapi dia bukan alat negara, dia bentukan masyarakat. Dan bahkan selevel bentukan masyarakat sampai memiliki kewenangan untuk mencap semua produk itu menjadi halal atau haram yang disebarkan di seluruh Indonesia. Ini membingungkan gitu. Jadi maksudnya secara hukum ormas itu seperti apa? Secara etika ormas itu harusnya seperti apa? Nah, inilah sesuatu yang membuat masyarakat menjadi bingung. Makanya video ini dibuat. Jadi buat para anggota ormas, simak videonya sampai tuntas. Ayo kita ribut. Tapi di kolom komentar. Kalau di dunia nyata saya nggak berani. Yuk kita mulai. Ada hampir 500.000 ormas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah yang saya yakin Baraya tidak akan bisa menghafalnya. Kenapa ada ormas yang semacam itu? Jadi sebenarnya gini Baraya, ormas itu didirikan untuk kepentingan bersama. Jadi di satu sisi dia digunakan oleh pemerintah untuk bisa menyerap aspirasi dari rakyat, bisa mendengar suara-suara rakyat, dan di sisi lain masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui ormas itu, melalui persekutuan, melalui kelompok dan sebagainya. Jadi kalau misalkan Baraya punya aspirasi, punya keinginan, kemudian disampaikan, kan semestinya ada jalur yang bisa digunakan untuk menjembatani antara rakyat dengan pemerintah. Nah, ormas diantaranya adalah jembatan yang bagus itu gitu. Jadi tujuan dalam konteks ini sebenarnya adalah bagus. Apa itu ormas? Ormas itu adalah organisasi yang dibentuk oleh rakyat, oleh masyarakat untuk mewakili kesamaan-kesamaan tertentu. Misalkan ada satu etnis yang sama, mereka bikin ormas berdasarkan etnis gitu ya. Misalkan forum Betawi Rempug, nah misalkan yang seperti itulah ya. Atau misalkan berdasarkan pada satu ideologi tertentu, misalkan HTI gitu ya. Atau misalkan berdasarkan pada kesamaan-kesamaan kepentingan tertentu, misalkan ada yang pengusaha dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini mereka itu mengumpulkan sejumlah besar orang untuk bergerak dengan satu tujuan yang sama, dengan misi yang sama, dan bisa terkoneksi dengan pemerintah. Nah, pada bagian ini bagus. Dan selain bagus, ini juga sebenarnya adalah keniscayaan dari sebuah negara demokrasi. Jadi negara demokrasi itu pasti ada ormasnya.
Makanya ketika masyarakat dunia pertama kali mengenal demokrasi, maka disitulah ada ormas. Maka istilah ormas yang sebenarnya civil society itu kalau misalkan di barat itu bahkan sempat disebut oleh Cicero. Jadi jauh sebelum Masehi, orang-orang Romawi, orang-orang Yunani sudah mengenal yang namanya ormas, karena sekali lagi ini adalah representasi dari demokrasi di mana rakyat memiliki hak untuk berbicara, hak untuk berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat. Nah, salah satu wujud dari hak-hak itu adalah dengan mendirikan ormas. Demikian di dunia, di Indonesia pun begitu. Ketika Indonesia mengenal pertama kali demokrasi yang dibawa oleh Belanda di zaman Herman Willem Daendels dan kemudian Thomas Stanford Raffles, Indonesia juga akhirnya mengenal ormas. Dan bahkan ormas-ormas itu sampai langgeng, sampai jauh, sampai zaman kemerdekaan. Baraya bisa saja misalkan mengenal yang namanya Budi Utomo. Budi Utomo itu disebutnya sebagai apa? Organisasi Pergerakan Nasional. Sebenarnya itu istilah untuk mengglorifikasi mereka saja. Padahal harusnya mereka itu disebutnya ormas. Ormas Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam yang berubah menjadi Sarekat Islam, Indise Party dan lain sebagainya. Itu adalah ormas-ormas yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan atau pengakuan sebagai bangsa tersendiri. Kan begitu. Nah, jadi Baraya jangan sangka bahwa ormas itu jelek atau nggak jelas atau apa segala rupa. Itu terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Muhammadiyah itu ormas, NU juga ormas dan lain sebagainya. Kemudian di zaman Jepang misalkan, Jepang itu sampai mendirikan sebuah ormas, organisasi masyarakat, tapi didirikannya sama Jepang gitu. Namanya Miyai, ya, jangan ditambahkan konsonan yang lain. Miyai itu Majelis Islam ala Indonesia. Itu sebenarnya bentukan Jepang yang digunakan oleh Jepang untuk mengumpulkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Muslim, tapi sebenarnya digunakan oleh Jepang untuk mendoktrin masyarakat Muslim agar setia padanya. Terjadi persengketaan di situ dan akhirnya Miyai dibubarkan, yang kemudian namanya berganti menjadi Masyumi. Tapi apapun itu, di situ menunjukkan bahwa ormas itu adalah salah satu cara masyarakat untuk menunjukkan sesuatu kepada pemerintah dan salah satu cara pemerintah untuk bisa merekayasa publik gitu. Dalam hal ini itu Miyai berubah menjadi Masyumi dan sebagainya. Kemudian bahkan di era-era kemerdekaan banyak sekali ormas-ormas yang semestinya sipil itu berubah menjadi militer ketika misalkan digunakan. Jadi misalkan ya laskar-laskar Fisabilillah, Hizbullah, kemudian ada Laskar Merah Putih dan sebagainya, itu berangkat sebenarnya dari ormas-ormas yang kemudian berubah menjadi milisi, dan setelah begini dan begitu mereka digabungkan menjadi TNI atau tentara pada waktu itu. Nah, dalam hal ini saya ingin menegaskan bahwa ormas itu adalah satu macam organisasi yang sudah ada bersamaan dengan Indonesia ada dan bersamaan dengan demokrasi itu ada. Cuman karena bentuknya itu adalah jembatan antara pemerintah dengan rakyat, banyak sebenarnya organisasi massa yang mengatasnamakan masyarakat tapi sesungguhnya adalah bentukan pemerintah. Contoh yang tadi saya sebutkan misalkan adalah Miyai. Jadi karena ini adalah jembatan, kita hanya lihat jembatannya saja. Kita sebenarnya tidak pernah tahu siapa yang membangunnya, adalah apakah yang di seberang sini atau di seberang sana gitu. Nah, ini pada bagian inilah yang tidak jelasnya. Salah satu contoh lain selain Miyai itu adalah Pemuda Pancasila. Jadi Pemuda Pancasila itu apakah itu didirikan oleh masyarakat? Tidak. Itu didirikan oleh elit-elit militer di Indonesia pada tahun 1959. Pada waktu itu, Bung Karno semakin dekat pada komunis. Kayak Ganyang Malaysia apa segala rupa itu udah akrab sekali dengan PKI. Dan di sisi lain, tentara merasa ketakutan kalau misalkan Indonesia kelak akan berubah menjadi komunis dan menjadi bagian dari komunisme internasional. Nah, karena itu Pak Abdul Haris Nasution, misalkan kemudian Pak Ahmad Yani, kemudian Pak Gatot Subroto dan sebagainya, itu bikin sebuah partai politik, dan kemudian dari partai politik itu bikin sebuah ormas yang namanya Pemuda Pancasila. Mereka merekrut preman-preman pasar, tukang malak, tukang begal, tukang jagal dan lain sebagainya, dikumpulkan untuk kemudian menghancurkan komunisme. Jadi kalau misalkan Baraya nonton film Peace and Parius, Baraya kan latar ceritanya itu diantaranya adalah ada sekelompok penjahat yang justru bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan atau untuk membasmi kejahatan yang lebih besar lagi. Nah, dalam hal ini ormas itu digunakan untuk itu.
Jadi dia mengatasnamakan masyarakat, tapi sebenarnya dibentuk oleh kalangan elit untuk kepentingan kalangan elit itu sendiri. Pemuda Pancasila itu kan penjahat, preman dulunya gitu ya, kalau sekarang mah enggak. Dulunya itu para penjahat, para preman, para pencopet dan sebagainya itu direkrut, kemudian dikasih pelatihan, dikasih arah dan tujuan bahwa visi kalian itu adalah mempertahankan NKRI dan misi kalian itu adalah memberangus PKI. Dan karena itu dikasih pelatihan, dikasih apa dan sebagainya. Nah, maka ketika terjadi peristiwa tahun 1965 dan kemudian berbuntut pada pembantaian yang dilakukan setahun kemudian, nah ada dua ormas di Indonesia yang benar-benar bergerak dengan sangat efektif dan efisien, yaitu Banser dan Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila itu melakukan benar-benar pembantaian dan pembersihan terhadap orang-orang PKI atau orang yang diduga sebagai PKI. Sampai saya baca kemarin di Kompas itu ada berita yang terlalu bombastis saya pikir, yang menyebut Pemuda Pancasila sampai melakukan pembersihan terhadap 1 juta orang PKI di Sumatera Utara saja. Angkanya tentu saja saya ragukan, tetapi fakta pembantaian itu yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila itu memang benar-benar terjadi gitu. Nah, dalam hal ini Baraya bayangkan kalangan elit itu mendapatkan porsi yang menyenangkan dan diuntungkan secara luar biasa. Maksudnya ormas-ormas itu kalau digunakan untuk memberantas kejahatan yang lebih besar lagi, kalau mereka menang syukur dan tidak usah menggaji mereka layaknya tentara. Tapi kalau misalkan mereka kalah, ya tidak apa-apa, sampah masyarakatnya berkurang drastis gitu. Jadi sebenarnya ini adalah cara yang bagus dan digunakan di seluruh dunia. Jadi sekali lagi, ormas betapapun mengatasnamakan masyarakat, tetapi sebenarnya banyak di antara mereka, khususnya yang besar-besar, itu diakomodasi oleh, bahkan dibentuk oleh pemerintah atau kalangan elit. Atau ada juga ormas-ormas yang dibentuknya benar-benar masyarakat, oleh masyarakat, tetapi ketika dia sudah menjadi besar, maka dia dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa. Misalkan untuk pemilu gitu dan lain sebagainya. Pemuda Pancasila itu dulunya kan preman, kemudian dikasih visi, dikasih misi agar mereka memiliki jalan yang lebih baik dan mereka berjalan di situ. Ketika mereka misalkan melakukan sedikit banyak penyimpangan, kemudian ada di antara oknum-oknum mereka yang melakukan pemerasan, ada yang melakukan pembegalan, ada yang melakukan hal-hal yang memalukan yang lainnya, kenapa tidak dibubarkan saja? Ya karena masih dibutuhkan. Dibutuhkan misalkan untuk kepentingan politik tertentu. Makanya misalkan kemarin ya Pemuda Pancasila secara terang-terangan mengatakan bahwa kami siap jadi preman lagi, kami siap jadi buas lagi kalau Jokowi diganggu-gugat. Nah itu kan artinya apa? Artinya dalam hal ini Pemuda Pancasila ditawari bahwa mereka harus mempertahankan NKRI. Tetapi orang yang membisiki itu diduga justru menggunakan Pemuda Pancasila untuk mempertahankan rezim. Kan Pemuda Pancasilanya dalam hal ini punya tujuan yang baik, tetapi kemudian digunakan oleh orang tertentu. Dan itu dikatakan secara eksplisit memang demikian adanya gitu. Atau misalkan kita melihat FPI. FPI itu apa? FPI itu dibentuk kurang lebih sama persis seperti Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila adalah sekelompok preman yang direkrut, dikasih visi misi, dikasih arahan dan tujuan kehidupan yang jelas, tujuan organisasi yang jelas untuk memberantas PKI. Nah, kalau misalkan FPI itu adalah organisasi yang didirikan para jenderal Orde Baru di bawah Pak Harto, yang tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan rezim Orde Baru pada waktu itu. Saya nunjukkan ada 4 buku misalkan yang berhubungan dan mempertegas klaim saya. Bukan klaim saya, memang itu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa FPI memang didirikan para jenderal, di antaranya adalah Wiranto. Nah, tujuannya apa? Untuk mempertahankan Orde Baru. Luar biasanya sayangnya ketika Orde Baru terguling, malah FPI itu nimbrung menjadi bagian dari organisasi yang mengatasnamakan organisasi reformasi. Dan sekarang dibubarkan. Kenapa? Karena sudah tidak dibutuhkan lagi gitu. Jadi ya itulah makanya banyak sekali ormas-ormas yang kita bingung ini sebenarnya bagian dari mana. Karena sebenarnya secara konstitusi juga bingung, secara etis juga bingung. Apakah dia didirikan masyarakat atas misalkan kepentingan dari masyarakat tertentu, atau sebenarnya dia didirikan oleh elit yang mengatasnamakan rakyat agar kalau misalkan mereka terjadi apa-apa, si kalangan elitnya itu gak dituding gitu.
Kayak misalkan Pemuda Pancasila tadi itu kan didirikan oleh Abdul Haris Nasution. Ketika dia melakukan pembantaian, itu Angkatan Daratnya angkat tangan. Oh, saya nggak tahu, nggak ngerti apa-apa. Itu kan cuma inisiatif dari orang-orang yang membenci PKI saja gitu. Ya, jadi lepas tangan kayak gitu. Jadi FPI juga bisa digunakan untuk lepas tangan walaupun akhirnya beneran lepas gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, betapapun walaupun penjelasan saya sekarang mungkin agak belibet, tapi saya yakin Baraya akhirnya paham kenapa ormas itu seringkali membuat Baraya bingung. Saya tidak merasa diwakili sama dia, tapi dia kok mengatasnamakan masyarakat gitu ya. Ya, gitu. Jadi sekarang saya sarankan Baraya juga untuk bikin ormas. Karena misalkan di situ ada anggarannya, di situ ada apanya. Dan pemerintah juga sebenarnya sangat layak dan sangat baik untuk mendirikan ormas. Jadi ormas itu bisa digunakan untuk mengontrol masyarakat. Misalkan ada geng motor di satu kota. Geng motor itu acak-acakan, sporadis, sering menyerang masyarakat, sering bahkan berpapasan dan ribut dengan polisi dan sebagainya. Ya sudah, tawari mereka untuk jadi ormas, kasih mereka visi dan tujuan hidup yang lebih jelas dan sebagainya. Ya biarkan mereka malak 1-2 warung, nggak apa-apa lah. Yang penting mereka bisa dikontrol dan didata. Setelah dikontrol dan didata, maka sporadisme mereka itu bisa dikalkulasikan. Dan setelah dikalkulasikan, ya tidak lagi menjadi sporadis dan bahkan bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Jadi ormas-ormas, banyak kan ormas-ormas yang minta-minta apa dan sebagainya, itu dipelihara dan dibiarkan seperti itu sebagai kompensasi agar mereka bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih besar, baik itu tujuan bernegara maupun tujuan dari sekelompok elit oligark yang ingin menguasai masyarakat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.